Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Diwansyah Priyatama, mahasiswa Unira, Fakultas Ilmu Administrasi, angkatan tahun 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan. Baik, kita mulai. Apa itu pemimpin? Pemimpin adalah orang yang mampu mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, seorang pemimpin merupakan orang yang diharapkan mampu untuk menggerakkan bawahannya agar saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Kemudian, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, kepemimpinan merupakan proses kerjasama antara atasan dan bawahan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. 1. Kemampuan berbicara di muka umum. Seorang pemimpin harus mampu berbicara di muka umum, setidaknya di depan para bawahannya, untuk memberikan motivasi dan arahan kepada bawahannya agar kerjasama di dalam suatu organisasi berjalan dengan baik. 2. Kemampuan memecahkan masalah. Jadi seorang pemimpin harus mampu memecahkan masalah yang terjadi di organisasi, karena dalam setiap organisasi pasti terjadi masalah. Jadi seorang pemimpin adalah orang yang diharapkan mampu untuk memecahkan masalah tersebut. 3. Transfer pengetahuan kepada bawahan. Seorang pemimpin harus mampu memberikan pengetahuan terhadap bawahannya yang kurang mampu atau bahkan tidak bisa melaksanakan tugasnya. 4. Memotivasi bawahan. Jadi seorang pemimpin harus mampu memotivasi bawahannya ketika bawahannya sudah merasa jenuh, putus asa, dan menyerah akan hal yang ia kerjakan. Jadi seorang pemimpin harus mampu membangkitkan rasa percaya diri bawahannya tersebut. 5. Mengenali karakteristik bawahan. Jadi seorang pemimpin harus mampu mengenali karakteristik bawahannya untuk meminimalisir terjadinya konflik eksternal maupun internal dalam suatu organisasi. 6. Keinginan melakukan perubahan atau perbaikan. Seorang pemimpin harus memiliki sikap tersebut agar memberikan perubahan atau bahkan memperbaiki organisasi tersebut menjadi lebih baik. 7. Sikap dan mental. Seorang pemimpin harus memiliki sikap dan mental yang baik agar mempengaruhi bawahannya untuk memiliki sikap dan mental yang baik pula. Hal tersebut akan berdampak positif terhadap kerjasama yang terjadi di dalam organisasi. Kemudian, ciri-ciri pemimpin yang efektif. 1. Memiliki pengetahuan luas. Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas agar dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi di dalam suatu organisasi. 2. Sehat jasmani dan rohani. Seorang pemimpin harus memiliki kesehatan yang baik agar proses kerjasama di dalam suatu organisasi berjalan dengan baik dan tidak terganggu. 3. Memiliki kemampuan mengendalikan emosi. Seorang pemimpin harus mampu mengendalikan emosinya agar tidak mudah marah terhadap bawahannya dan meminimalisir terjadinya konflik di dalam suatu organisasi. Objektif dalam memperlakukan bawahan. Seorang pemimpin tidak boleh membeda-bedakan dan harus bersikap adil terhadap semua bawahannya. 5. Memiliki kemampuan berkomunikasi. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik agar tidak terjadi miskomunikasi di dalam suatu organisasi yang dapat menimbulkan efek negatif di dalam kerjasama suatu organisasi. Memiliki kemampuan menyatakan pendapat. Seorang pemimpin harus mampu memberikan pendapat-pendapat atau ide-ide yang dapat memberikan efek positif bagi keberlangsungan suatu organisasi. 7. Tidak cepat putus asa. Ketika suatu organisasi terjadi konflik atau masalah, seorang pemimpin diharapkan mampu untuk membangkitkan semangat di antara para bawahannya dan tidak mudah untuk putus asa.
8. Berani mengambil keputusan. Ketika seorang pemimpin dihadapkan oleh pilihan yang sulit, dia harus mampu memberikan keputusan yang berdampak positif bagi keberlangsungan organisasi. Kemudian model atau gaya kepemimpinan. Terdapat 4 model atau gaya kepemimpinan di dunia ini. Yang pertama, otoriter, adalah gaya kepemimpinan yang otokritik, artinya sangat memaksakan dan mendesak kekuasaannya kepada bawahannya. Kemudian laissez-faire, adalah pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahannya. Kemudian demokratis, adalah pemimpin yang bersikap tengah antara memaksakan kehendak atau memberi kelonggaran kepada bawahannya. Kemudian situasional, adalah pemimpin yang bersikap lebih melihat situasinya, kapan harus bersikap memaksa atau kapan harus moderat, serta pada situasi apa pemimpin harus memberi kebebasan kepada bawahannya. Demikian penjelasan saya mengenai materi kepemimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.